Cantik-cantik gila. Gila. Mas, kamu selingkuh lagi ya? Udahlah kamu gak usah banyak tanya. Kamu udah janji kamu mau selingkuh lagi, Mas. Ini buktinya apa? Alah, udahlah jangan banyak ngomong kamu. Mas, Sini. Mas. Aku cuma minta kejujuran kamu selingkuh kan, Mas? Enggak, balikin. Berisik kamu. Gak mungkin. Suami saya gak mungkin punya utang sama siapapun. Ini buktinya penyitaan Pokoknya saya rumah nggak mau ini. tahu ya. Ini rumah harus disita, jadi milik saya, paham? Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zasro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Farid. Gimana Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Syukur Alhamdulillah. Baik, selain Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zasro juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Firda. Dan narasumber ini adalah seperti pemirsa lihat di video awal tadi, ini adalah kisah dari Ibu Firda. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Firda bisa langsung ceritakan ke kita Ibu Firda punya permasalahan seperti apa? Permasalahannya dimulai waktu saya masih muda, Mas Farid. Waktu itu umur saya 20 tahun. Saya mau menikah dengan seorang pria yang sangat saya cintai. Tapi menjelang 3 bulan mau menikah, calon suami saya itu meninggal, Mas. Oke, lalu kemudian? Meninggal karena kecelakaan. Kita turut berduka cita ya Bu ya. Terus kemudian setelah meninggal bagaimana kehidupan Ibu? Kehidupan saya sangat depresi, Mas. Di saat saya depresi, saya ketemu dengan teman saya yang bernama Silvi. Di situ saya dikenalkan pada kehidupan malam. Umur 22 tahun bahkan saya sudah merokok. Bahkan setiap malam saya sampai minum minuman, Mas. Pak Ustadz, dalam kondisi depresi paling sering adalah melakukan hal-hal seperti itu nih Pak Ustadz. Iya, ini pentingnya kita mencari teman yang baik gitu ya. Karena kalau dalam syair-syair itu kan disebutkan bahwa obat hati itu ada 5 perkaranya. Salah satu adalah berkumpullah dengan orang soleh. Ini karena apa? Bukan berarti bahwa kita membeda-bedakan teman, tetapi dalam suasana kondisi psikologi yang sedang stres, yang sedang butuh bimbingan. Kalau kita sedang salah mencari teman, ini sama dengan kita masuk ke pintu perjudian nasib yang justru mendapatkan undian yang jelek seperti itu. Maka dari dulu orang-orang ulama kita, para ulama kita mengingatkan berkumpullah dengan orang soleh itu untuk jaga-jaga ketika kita dalam kondisi yang sedang galau, sedang depresi. Itu teman kita karena dia orang soleh bisa mengajak kita, membimbing kita, menuntun kita pada perbuatan-perbuatan yang baik dalam rangka menenteramkan hati. Dan Masya Allah Ibu Frida, ini adalah kisah yang perlu menjadi pelajaran kita semua. Ketika ini contoh konkret ketika suasana dalam galau, dalam stres, kemudian ketemu teman. Mungkin ya pada saat itu secara sesaat bisa menghilangkan depresi gitu mungkin ya Bu Frida, dengan mabuk, dengan narkoba, dengan dugem, Masya Allah. Tetapi itu kayak gimana ya Mas Farid ya? Itu namanya obati penyakit dengan penyakit baru yang justru akan memperparah penyakit yang lama, tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya menambah masalah secara lebih berat gitu. Tapi whatever itu,
bagian dari penggalan sejarah kehidupan Ibu Firda. Ibu Firda setelah melakukan hal-hal negatif seperti itu, adakah kira-kira yang paling fatal yang Ibu rasakan? Ada Mas. Apa itu? Yang paling fatal selama saya di dunia malam itu, saya bahkan sampai menjual teman saya sendiri kepada pria hidung belang, Mas. Hal itu saya lakukan selama 1 tahun. Ustaz, sudah sampai selebih itu Pak Ustaz. Ya. Itu namanya perjalanan hidup. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang baik bukan orang yang tidak pernah terjerembab dalam lumuran dosa. Orang yang baik adalah orang yang pernah salah, pernah berlumur dosa, tetapi dia sadar dan bertaubat secara nasuha, secara tulus dan secara konsisten pertobatan itu untuk kembali ke jalan yang benar. Itu orang yang baik. Lalu kemudian Dan di situ pula saya bertemu dengan seorang laki-laki yang saya kira anggap baik. Saya berniat untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Sampai undangan sudah saya bagikan kepada tetangga. Namun lagi-lagi gagal, Mas. Pernikahan yang kedua ini saya gagal lagi, Mas. Penyebabnya saya dapat berita dari teman saya di telepon kalau calon suami saya yang kedua ini sudah menikah dengan perempuan lain, Mas. Di situ saya semakin depresi. jadi Ibu tidak terima kalau calon suami Ibu sebenarnya sudah punya istri begitu? Iya, saya tidak mau, Mas. Tidak mau. Oke. Pak Ustadz 2 kali merencanakan menikah. Yang pertama kena musibah calonnya, yang kedua adalah sudah punya istri. Nah, Ibu Firda tidak mau terima itu. Ya. Jadi Ibu Firda, setiap hidup ini adalah ujian. Jadi setiap manusia hidup itu akan diuji. 1, diuji keimanannya, 2, diuji kesabarannya, 3, diuji konsistensinya dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Maka di Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan bahwa setiap hambaku akan saya uji, meskipun di situ sifatnya sangat fisik ya, bahwa maksimal amal wa samarat, tapi di situ tetap disebutkan bahwa wabasyiris sobirin, dan tetaplah orang-orang yang sabar ini yang akan memperoleh keuntungan gitu. Jadi Ibu Firda, mungkin ujian pertama Ibu Firda sudah mencoba sabar, tetapi akhirnya kesabaran ini terjerumus membawa Bu Firda tanpa dia sadari, kemudian terbawa oleh arus, terbawa oleh pergaulan, dia terjerumus pada hal-hal yang berlumuran dosa. Mencoba bangkit lagi, menata hidup dengan mau nikah dengan orang yang mungkin barangkali bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi ternyata juga Mbak Frida mengalami kegagalan lagi. Masya Allah. Menurut saya kalau orang diuji seperti ini berarti orang hebat loh Mas Fadli. Kalau beliau ini sabar, ikhlas gitu ya. Tetapi ya itu, Bu Firda, mungkin sebetulnya ya ketika kegagalan ini terjadi adalah merupakan bagian dari sarana Allah mengingatkan kita. Gitu. Ya, Pak Ustaz. Sarana Allah menegur kita, sarana Allah mengetuk hati kita. Maka seluruh ujian, penderitaan itu mestinya menjadi bahan muhasabah, bahan introspeksi bagi Bu Firda. Ya, apa sebetulnya Allah kok mengingati saya seperti ini? Dengan cara muhasabah seperti ini akan menjadi benteng bagi batin dan hati kita. Begitu. Dan saya yakin Allah memberikan ujian itu pasti ada fitnah. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Firda, kemudian di depresi yang kedua itu apa yang Ibu Firda lakukan? Dari depresi yang kedua ini yang saya gagal menikah lagi yang kedua kalinya, saya semakin bertambah depresi, Mas. Bahkan yang paling parah, saya sampai mau mencelakai orang tua saya, Mas. Dan dari hal kejadian itu saya diteriaki
dianggap gila, Mas. Mas Didit, aku sayang sama kamu. Kamu kok nggak mau nikahin aku sih? Kayak gitu. Aku sayang sama kamu. Ngapain sih pakai kasihan? Kamu kok ninggalin aku? Firda itu. Didit, kamu di mana? Mas, Mas Didit. Ya, ih, cantik-cantik gila. Gila. Ngapain lihat-lihat? Lo yang gila. Lo yang gila. Lo yang gila. Lo yang gila. Wah, lo yang gila. Ibu udah bilang, Nak. Mas Didit di mana, Bu? Ibu lihat Mas Didit. Nggak mau. Nggak. Ibu malu punya anak kayak aku. Oh, bicara gitu, Nak. Ibu yang gila. Ibu yang gila. Ibu yang gila. Ibu yang gila. Titipan, Nak. Titipan, Nak.